Oke, guys, kembali lagi dengan saya di Time Rata Family. Baru-baru ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang apakah anxiety ataupun panic attack itu bisa sembuh tanpa obat ataupun tanpa ke psikiater. Ya, jadi ini yang saya alami dan mungkin pengalaman saya ini bisa sedikit demi sedikit memulihkan daripada panic attack ataupun anxiety disorder yang mungkin saat ini sedang teman-teman alami. Oke, baik. Jadi seperti yang saya alami di 6 bulan terakhir ini, ya, saya katakan saya sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke rumah sakit, cek EKG, ya, karena jantung selalu berdebar-debar dan nyeri dada di sebelah kiri, ya. Lalu saya sudah cek darah lengkap untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh saya. Lalu juga saya sudah ronsen dada saya untuk mengetahui apakah ada sesuatu plek dalam paru-paru saya. Tapi dari hasil tersebut, dari cek darah, cek tiroid juga, lalu cek ronsen dada dan EKG, ya, menyatakan semua normal saja, ya. Dan terakhir juga saya pergi ke dokter mata karena setiap melihat HP dalam jangka 1 menit saja merasa tegang kepala saya dan sampai ke sini, dan kadang sampai ke nyeri ke dada saya. Dan itu juga dinyatakan hanya mata minus dan disarankan pakai kacamata. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat saya saat ini ada sedikit seperti mata memaksa untuk melihat kamera, itu sebenarnya karena saya tidak pakai kacamata. Karena kacamata menurut saya sih sesuatu yang bukan hal yang umum bagi saya, jadi saya kurang senang untuk menggunakan kacamata. Kembali lagi ke topik, ya. Perlukah obat dari psikiatri atau perlukah kita ke psikiater? Nah, oke. Dari saya 6 bulan yang lalu sampai sekarang, saya katakan saya pergi ke psikiater setelah saya ke dokter saraf dan ke dokter jantung. Mereka menyarankan ketika itu mereka menyarankan ke psikiatri ataupun psikiater, ya. Saya pergi ada sebanyak 4 kali, tapi dari semua saran-saran yang diberikan, ya, saya lakukan, tapi obat-obat yang dia berikan saya tidak konsumsi. Ya, kenapa tidak konsumsi? Kenapa saya tidak konsumsi? Pertama sekali sih saya konsumsi, tapi setelah saya konsumsi saya mengalami badan lemah dan lemas sekali, sehingga saya stop. Hanya sekali saja saya makan, setelah saya lepaskan, saya tidak pakai lagi. Dan saya juga berjanji ketika keempat kalinya saya tidak pergi lagi ke rumah sakit, saya tidak pergi lagi ke psikiatri ataupun ke psikiater, ya. Jadi bagi teman-teman mungkin saat ini ada yang lagi berjuang untuk menghadapi penyakit ini, ya, saya sarankan boleh ke psikiatri atau ke psikiater, ya. Boleh juga Anda mungkin mengkonsumsi obat daripada psikiatri atau psikiater, tapi ada satu kelemahan dari obat tersebut. Obat tersebut, ya, dari apa yang saya memakan pertama sekali itu hanya untuk menenangkan saraf kita yang ada dalam pikiran. Jadi dan juga bisa juga nanti obat itu menjadi sesuatu ketergantungan, ya. Jadi kita setelah menggunakan obat itu secara rutin, ya, kita akhirnya ketergantungan dengan obat tersebut, ya, karena obat tersebut adalah obat yang digunakan hanya untuk menenangkan
menenangkan diri kita agar kita tidak cepat-cepat panik, cepat-cepat cemas, cepat-cepat takut, ya teman-teman. Lalu setelah pertama sekali saya gunakan, tadi saya katakan lemah, saya hentikan, lalu saya simpan obatnya. Sampai sekarang saya masih simpan obatnya, tapi tidak saya gunakan sama sekali, ya. Tapi apa nasihat dari anjuran daripada psikiater tersebut saya laksanakan, ya. Jadi anjuran-anjuran ini yang saya laksanakan sehingga sekarang ini saya lebih membaik daripada bulan-bulan sebelumnya, teman-teman. Kalau di bulan-bulan sebelumnya saya tiba-tiba panik, tiba-tiba cemas, ya, takut di keramaian, dan selalu nyeri dan berdebar-debar kadang, ya, itu membuat saya selalu takut, ya. Itu dikarenakan tadi saya bilang tadi, itu karena masih kita belum mengenal diri kita belum memahami sebenarnya apa yang dalam diri kita, ya. Jadi tadi seperti saya katakan tadi, kalau teman-teman belum pergi ke dokter, sama sekali belum pergi ke dokter, atau sama sekali belum EKG, itu akan menimbulkan nanti pikiran semakin negatif. Ini jantung, padahal sebenarnya belum dicek secara detail, ya. Jadi itu pentingnya teman-teman kita cek ke dokter, ke EKG, cek dokter, lalu nanti akan diperiksa jantung daripada teman-teman, ya. Lalu dicek, kalau dinyatakan normal, bagus. Tapi kalau pun dinyatakan tidak normal, ya, kalaupun dikatakan tidak normal, berarti ada sesuatu memang harus kita ubah gaya hidup kita untuk lebih gaya hidup yang lebih sehat, ya. Jadi teman-teman, di 6 bulan ini yang saya lakukan adalah setelah saya berobat, ada saya hitung 14 kali saya berobat, tidak menemukan. Akhirnya setelah psikiater saya stop obat-obatnya karena saya takut obat-obat terlalu banyak kita gunakan, yang rusak adalah ginjal. Jadi kalau teman-teman sering mengkonsumsi obat, hati-hati, ada obat itu bisa merusak ginjal kita. Jadi kalau boleh, ya, kalau boleh, tapi sebenarnya mari, kalau memang itu adalah panic attack, anxiety disorder, kenali dirimu, ya, dan gunakan tips-tips yang saya lakukan setiap harinya. Tips-tips dari psikiaternya mengatakan 1 jam sebelum tidur harus sudah tidak menggunakan gadget, tidak menonton TV, ya. Dan 1 jam sebelum tidur sudah kita refreshkan otak kita untuk melakukan bersantai-santai, merenggangkan badan untuk bersiap-siap tidur, ya. Jadi jam 9 sudah tidak ada lagi yang namanya gadget ataupun alat-alat digital seperti TV dan lain-lainnya. Tuh. Lalu yang kedua, lakukan itu selalu di jam yang sama setiap harinya. Jam 9 setiap harinya, sehingga nanti otak kita ini sudah terkoneksi dengan jam 9, sudah tidak ngapa-ngapain. Oke, di pagi hari juga mari selalu tapi setiap hari rutin untuk berolahraga. Jogging minimal 30 menit, ya, jalan santai, lalu lama kelamaan percepat, ya, selama 30 menit. Dan itu juga kamu laksanakan rutin setiap hari, ya, rutin setiap hari. Selanjutnya, teman-teman, kurangi menggunakan sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Boleh menonton YouTube, tapi tontonlah tontonan yang menghibur, yang membuat sukacita, yang membuat teman-teman tertawa. Nah, sehingga ketika tertawa kita puas, happy. Oke. Lalu
sekarang kembali ke dirimu. Ya. Sekarang kembali ke dirimu, tanamkan mindset dalam pikiranmu bahwa ini bukanlah sebuah penyakit yang menakutkan. Bahwa ini hanyalah sebuah pemikiran-pemikiran yang negatif, atau ini hanyalah sebuah psikosomatis yang membuat pikiran kita tidak terarah. Seperti di konten-konten saya sebelumnya, saya katakan bahwa misalnya pengaruh dari asam lambung, pengaruh dari GERD sangat mempengaruhi kecemasan, sangat mempengaruhi kepanikan daripada teman-teman. Ketika asam dari lambung itu naik, itu akan membuat teman-teman sesak, air liur pahit. Lalu juga ketika itu sudah asamnya naik, itu akan menimbulkan kepanikan. Karena apa? Karena kita berpikir, wah ini kenapa sesak? Kenapa di sini nyeri? Padahal sebenarnya itu adalah asam lambung. Kenapa di sebelah kiri? Karena memang usus besar kita ada di kiri, di sini, dan itu naik. Ya, asamnya naik, itu juga akan mendongkrak daripada kinerja jantung kita, teman-teman. Oke. Bagaimana supaya asam lambung kita ini tetap baik setiap harinya? Nah, ini diperlukan adalah menjaga pola makan daripada teman-teman. Ya, menjaga pola makan. Hindari makanan yang berminyak, hindari makanan yang berlemak, tepung-tepung, makanan-makanan yang keras. Ya, dan rajin makan. Makan tidak harus banyak tapi rutin, minimal sekali 3 jam makan, tapi dikit-dikit saja, dan jangan mengkonsumsi makanan yang keras. Seperti yang saya bilang tadi, keras contohnya daging-dagingan ataupun yang lain yang berhubungan dengan itu. Jadi teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi sesuatu yang bisa teman-teman praktekkan di rumah masing-masing, sehingga pemulihan ataupun penyembuhan daripada panic attack, anxiety disorder itu bisa cepat pulih dan kembali seperti sedia kala. Dan tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut, ya, sehingga merubah pemikiran kita, merubah pikiran kita untuk lebih negatif lagi. Oke, sekian dari saya. Thank you so much. Bye bye.